Saudara, kita akan lihat sesuatu yang unik sekali dari cerita seorang pahlawan Tuhan namanya Simson. Hakim-Hakim 16 ayat 19 dan 20. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang aku akan. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan. Saudara, kalau Anda baca lengkap cerita ini, Simson tidur di pangkuan seorang wanita yang bernama Delila. Dan yang menarik, makna atau arti kata Delila itu artinya layu. Layu, saudara. Dia tidak tiba-tiba dari hijau kering, tapi hampir tidak terdeteksi, saudara. Dan kekuatan yang seperti ini, itu saudara, mengincar manusia daging kita. Waktu manusia daging kita terekspos, terpapar spirit yang namanya Delila ini, dalam tanda kutip ya, sekalipun dia nama seorang wanita, yang akan membuat kita layu, yang akan membuat kita surut, yang akan membuat kita redup. Tanpa kita sadari, sekalipun kita seorang prajurit yang hebat sebelumnya, kita seorang Kopassus yang tangguh, sekalipun kita tidak takut berbahaya, tetapi ketika spirit ini mengena kepada kita gereja Tuhan, kita bisa kehilangan dalam satu keadaan yang tidak kita duga. Nah, supaya kita makin sadar, saudara, kenapa kita begitu penting. Coba perhatikan, saudara. Ayat yang ke-20 berkata begini. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah. Jadi ada sebuah pembiasaan yang Simson tidak cegah, saudara. Ada sebuah pembiasaan manusia daging yang Simson tidak sadari mengambil porsi yang lebih besar di dalam manusia rohaninya. Karena itu yang takluk dalam cerita ini pertama-tama itu manusia rohaninya, bukan manusia lahiriahnya. Dan justru ini yang menarik, Simson jadi seorang pahlawan Tuhan bukan karena kegagahan fisiknya. Simson menjadi pahlawan Tuhan karena dia diurapi, karena dia dipilih. Sekali seseorang mengabaikan panggilan dan pilihannya, dia lupa, saudara, bahwa sesungguhnya ada urapan Tuhan, ada pekerjaan roh Tuhan. Nah, saya mau cerita, saudara, hidup kita punya dua kekuatan. Yang pertama kekuatan lahiriah. Dan itu datang dari mana? Dari makanan. Dari latihan. Betul ya? Tapi kalau kekuatan yang kedua, yang namanya kekuatan rohani, itu datang dari mana? Kekuatan yang rohani itu datang dari di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, disitulah sebetulnya kita menjadi manusia rohani, namun juga menjadi manusia lahiriah yang berjalan di muka bumi ini dalam satu tingkat keamanan, perlindungan, naungan yang tidak mungkin tersentuh oleh setan. Tapi masalahnya, saudara, kalau dua elemen kekuatan lahiriah ini, kekuatan rohani ini, kita tidak sadari, meredup, merosot, disitulah, saudara, pintu-pintu yang halus mulai terbuka.
Saya suka cerita sama teman-teman. Satu penyakit menjadi akut, itu tidak pernah tiba-tiba. Dia selalu tumbuh. Masalahnya, waktu penyakit itu mulai tumbuh, kita tidak cegah dia. Kita tidak segera tanggulangi kita. Sama kayak orang lapar, betul nggak? Waktu sudah sangat lapar, baru ketemu restoran, kira-kira gimana saudara? Ya kan? Dia lupa sama istrinya. Karena udah ketemu menu yang paling dia nanti-nantikan. Di dalam pikiran dan perasaannya, ini rendang makcik, ini pasti enak ini. Enggak bang, kalau aku sih singkong goreng udah cukup. Pisang goreng sudah sangat-sangat nampol gitu kan istilahnya. Tapi yang aneh, udah pisang goreng masuk, singkong goreng masuk. Ada datang lagi talas goreng. Masuk juga. Itu kalau kita sudah terlalu lapar. Dan ketika pemenuhan kebutuhan kita sudah di fase yang kritis. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengabaikan kekuatan lahiriah kita, kekuatan rohani kita danger, bahaya. Ketika kita mengabaikan kekuatan rohani kita, kekuatan fisik kita bip, 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 kritis. Kayak token listrik udah habis. Iya kan? Sampai kita bilang, mas isi dong cepet, malu sama tetangga. Coba kalau suami kurang doa gitu, mas doa dong. Malu sama Pak Pendeta. Nah kan isu-isu tuh keren tuh kalau gitu kan. Terus suami bilang, ayo deh mah kita tobat bareng ya. Malu. Masalahnya saudara, saya beritahu saudara, Simpson itu sudah kehilangan instrumen yang pertama itu yang namanya rasa. Dia nggak tahu, saudara, sampai dia bilang seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah. Wow. Saudara, ini pesan untuk para pelayan Tuhan. Jangan anggap, saudara, dunia rohani ini aman-aman. Saya mau kasih tahu. Siapa bilang? Alkitab yang bilang. Roh jahat akan semakin gencar menuju kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Akan semakin serius. Ada babak-babak saudara, di mana hidup kita memang akan memasuki saudara cerita Simpson ini. Dan ini penting saudara. Semua hal yang baik akan kehilangan ketika yang satu ini kita tidak jaga. Maka itu saya bilang ini bungkusnya saudara. Semua bekal rohani, semua ajaran kehidupan. Tapi kalau kesadaran ini hilang, kita akan kehilangan sangat-sangat signifikan dibandingkan kehilangan yang lain. Kalau boleh saya katakan saudara, ini ajaran yang paling dasar dalam kehidupan kekristenan. Yaitu ketika kita menjaga satu waktu sendirian bersama dengan Tuhan. Daud saudara jatuh dalam dosa. Dan lahir anak dari perzinahan. Dan Tuhan bilang, anak ini akan mati. Daud bertekad menghadap Tuhan. Di bait Allah berpuasa. Menghadap Tuhan saja. Siapa tahu Tuhan kasihan sama dia. Dan memberi perpanjangan. Tapi Tuhan lain cerita. Karena dia sudah menyatakan maksudnya. Yang coba saya sampaikan di sini, saudara. Betapa pentingnya kita menjaga waktu-waktu kesendirian kita bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat saudara, beberapa ayat supaya kita lebih cepat lagi. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6, tolong salah seorang baca. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Saudara, ini ajaran yang menarik sekali. Tetapi jika engkau berdoa, doa yang bagaimana? Doa pribadi. Kalau ibadah beda, doa bersama beda. Tapi jika engkau berdoa pribadi, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, tutuplah pintu. Sendirianlah engkau bersama dengan Tuhan. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara, kekuatan rohanimu ditentukan dari waktu-waktu sendirianmu bersama dengan Tuhan. Makin encer waktu sendirianmu bersama dengan Tuhan, makin dangkal waktu sendirianmu dengan Tuhan, makin buyar, entah jelas, entah tidak jelas, entah kapan, entah nggak jelas, nggak ada ukurannya. Wah, makin berbahaya, saudara. Latihan yang paling keras yang Tuhan berikan sama Daud, di mana Daud tidak punya sesuatu yang lain selain menyendiri dengan Tuhan. Ayat ini berkata, tetapi jika engkau berdoa, jika engkau mencari aku, kata Tuhan, jika engkau menyampaikan permohonanmu, kata Tuhan, masuklah ke dalam kamarmu. Biarlah engkau sendirian. Biarlah engkau fokus dengan dirimu dan Tuhanmu. Biarlah engkau punya kesempatan di mana kau memisahkan dari keramaian, dari semua puja-puji, dari semua bahkan keletihanmu. Engkau sendiri bersama dengan Tuhan. Daud punya cerita bagus. Kenapa ada ungkapannya? Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Saudara, ternyata ketika rusa terlalu haus, moncongnya ini mengeluarkan air liur yang membuat pemangsa-pemangsa yang ada, predator-predator yang ada di tempat dia tinggal, itu dapat mencium aroma keberadaan si rusa. Itu sebabnya Daud mengungkapkan, hatiku haus, rindu seperti sungai, seperti rusa yang rindu sungaimu. Ternyata, saudara, Daud tahu betapa jiwanya rentan. Daud sadar kehebatan pasukannya bukan andalan nomor 1. Daud seorang yang prima, saudara. Tapi Daud sadar, yang terutama, waktu dia berjumpa dengan sungai Tuhan, jatuh hadirat Tuhan. Kalau kita baca cerita Daud, Daud itu memang dikerat dari semua kehebatannya. Sampai Daud menyadari, kehidupanku yang terutama adalah ketika aku punya dan selalu menjaga waktu sendirianku bersama dengan Allahku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melayani. Kalau Anda baca 5 roti dan 2 ikan. Oh, 5.000 jiwa dipuaskan. Kemudian murid-murid disuruh berangkat dulu ke seberang. Berlayar. Terus Yesus naik ke atas gunung. Kalau Anda baca kalimatnya itu mantap sekali. Dan dia sendirian di sana. Itu penegasan banget Alkitab sampai catat. Dan Yesus sendirian di atas gunung. Kapan kita terakhir betul-betul sendirian bersama dengan Tuhan? Kapan Anda, begini maksud saya, merasa terganggu dalam versi yang positif? Anak lewat, suami lewat, istri lewat. Aduh, aku belum bisa sendirian nih. Anda cari lagi, kapan momen yang paling sendirian? Saudara, seorang yang terkenal di Alkitab namanya Yunus. Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk mempertobatkan satu kota, kota Niniwe. Tapi pelajaran yang tidak bisa terhindarkan oleh Yunus adalah ternyata dia tidak kenal hati Tuhan yang memilih dan memanggilnya. Karena Yunus sukar untuk sendirian bersama dengan Tuhan. Sampai Yunus ada di dalam perut seekor ikan yang memakannya. Di dalam perut ikan ada apa?
Ada ikan. Di dalam perut ikan yang dicatat oleh Alkitab ini, saudara, betul-betul pengap, gelap. Ya mungkin ada plankton-plankton bercahaya di situ. Saya lagi berimajinasi dulu. Ada kunang-kunang? Ya mungkin lah, kunang-kunang di kebun. Ada plankton-plankton bercahaya di dalam perut ikan itu. Tapi Yunus, saudara, menghirup nafas. Bukan hanya sesak, saudara, itu bau amisnya udah campur aduk di situ. Tetapi, saudara, hasil dari semuanya itu, Yunus menyadari dia telah kehilangan kesendiriannya bersama dengan Tuhan. Orang-orang panggung, berhati-hatilah engkau. Pejabat-pejabat publik, berhati-hatilah engkau. Para pelayan Tuhan, waspadalah engkau. Seperti Elia. Engkau yang dikagumi banyak orang, engkau yang diikuti banyak orang. Tetapkan waktu sendirianmu bersama dengan Tuhan. Jadilah lebih sungguh-sungguh. Kalau boleh saya katakan, lebih ekstrim. Karena itu yang menyelamatkan hidupmu. Saudara, Paulus itu sampai mengeluarkan statement begini. Jangan sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Anda paham kenapa Paulus sampai bilang begitu? Karena dia sadar ada potensi melenceng. Waktu dia fokus yang pertama-tama bukan kepada hubungannya pribadi dengan Tuhan. Tapi kepada hubungannya kepada banyak orang. Kepada pelayanan. Kepada agenda. Bahkan kepada setan. Kepada tugas penginjilan. Itu sebabnya kekasih-kekasih Tuhan. Coba lihat kembali. Saya mau ajak lihat Hakim-Hakim pasal 16 ini. Waktu sendirianlah Anda tahu. Anda bisa rasa. Ternyata kakiku yang sebelah kiri. Pada jari kelingkingnya. Itu kok cenut-cenut. Apa poinnya? Kalau kita lagi tanding bola, kita lupa kan? Apalagi kalau kita main bulu tangkis tuh. Lompat sana, lompat sini. Pokoknya kayaknya kuat, pokoknya kayak semua aman. Tapi waktu tenang sendirian, kita baru bisa rasa, saudara. Dan itu prinsip yang benar, saudara. Waktu kita tangani dengan cara yang salah sebetulnya. Karena kita tidak bisa mendiagnosa diri kita sendiri yang sebetulnya harusnya bisa. Masa kita nggak tahu kita udah lapar banget? Dan sampai tetangga sebelah, tuh perut lu bunyi tuh. Tadi dia tanya kapan terakhir diisi. Saya dulu waktu ngantar istri saya kerja, dia pegang sini, saudara. Bukan saya gemeter karena kegelian. Ternyata gula saya lagi drop juga. Baru ketika sadar itu, saudara, sadar gemeteran itu, bukan karena dipegang istri. Akhirnya kami putuskan, sebelum mendarat di kantor istri, mendarat dulu di warung makan. Ada orang bilang gini, nanti kalau sampai rumah aja baru makan. Nah, kalau nggak tewas di jalan. Tapi benar kan? Kadang-kadang kita tuh begitu. Nanti aja di rumah. Kalau masih sempat buka mulut. Kalau sampai rumah, mau mulut dibuka aja udah susah. Coba. Yang ujungnya akhirnya makanan bukan dari mulut, dari infus semua. Tapi benar saudara, ada dua kekuatan yang Anda harus maintain dengan baik. Dan salah satu prioritas yang paling utama kekuatan rohanimu itu, basicnya adalah waktu sendirianmu bersama dengan Tuhan. Kalau Anda sendirian sama Tuhan, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik nih.
yang pertama Anda dengar, kalau Tuhan ngomong tentang orang lain, dengerin baik-baik. Itu yang salah, bukan Tuhan. Anda mempersepsikan Tuhan gak ngomong tentang dirimu. Tapi kalau waktu Anda nyembah sendirian dan Anda mulai dengar Tuhan ngomong tentang dirimu, tentang hubunganmu, tentang kesehatanmu. Wow, itu baru, saudara. Ketika Anda dengar Tuhan kasih tahu dong, itu jiwa yang kamu layan itu begini. Nah, baru Anda aman. Karena ada orang kadang-kadang mempersepsikan Tuhan gak pernah ngomong tentang dirinya. Siapa bilang? Waktu sendirian itu adalah waktu kita meredupkan manusia daging kita dan membuka manusia rohani kita. Ngomong Tuhan. Ngomong Tuhan. Ngomong. Kasih tahu Tuhan. Jangan aku lewati awal tahun ini dengan kebodohan yang akut Tuhan. Ngomong Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang tidak bisa memiliki waktu sendirian dengan Tuhan? Coba, kenapa? Ada orang bilang mungkin gak dilatih bang, gak disengajakan. Iya, salah satunya gak disengajakan. Ketika kita belajar membangun waktu sendirian, kita masuk ke kamar, gak rasakan apa-apa lagi dan lagi. Di ujung sana saudara, ada keselamatan buat kita. Rusa yang haus itu mengeluarkan aroma bagi predator yang siap menghajar dia. Tapi ketika kita punya waktu sendirian bersama dengan Tuhan, dalam hadiratnya ada sukacita. Dalam hadiratnya ada damai sejahtera. Dalam hadiratnya ada kekuatan iman yang baru. Dalam hadiratnya hati kita terbuka melihat yang tidak bisa ternyata sudah Tuhan tanggulangi. Dalam hadiratnya ketika kita menyembah, ada jalan-jalan yang sebelumnya ternyata sudah ada. Tapi Tuhan buka, membawa sebuah kesadaran dan sukacita baru. Mari lihat saudara kitab Mazmur. Pasal 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Mengajari aku. Mengajari aku. Apa yang diajari? Tentang hidupku, kata Daud. Terus ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, makanya dikatakan tadi setan gak punya kekuatan lebih untuk menerobos. Sebab itu hatiku sukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tubuh kita akan bekerja sama. Tubuh kita akan takluk. Tubuh kita akan damai dengan jiwa kita. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasan. Ayat 11 kita baca sama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada. Wow, saudara. Seberapa seriusnya kita menyadari dua kekuatan yang perlu kita kelola ini. Dan salah satunya kita harus tetapkan, kita punya waktu sendirian. Waktu sendirian. Waktu sendirian. Kita lihat Markus pasal yang pertama. Murid-murid Tuhan. Bagaimana kabar doa pagi kita? Aman? Lagi kendor bang? Gak apa-apa. Izinkan saya menghajar. Dengan firman. Nah, Markus pasal yang pertama, saudara, ayat 35 kita baca sama-sama. 2-3. Pagi-pagi benar,
Waktu hari masih gelap, ia bangun dan ia pergi ke tempat. Dan siapa yang dicatat oleh Alkitab? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memimpin rombongan. Tapi untuk urusan doa pagi, dia harus sendiri. Tuhan Yesus memimpin pelayanan yang hebat. Tapi untuk nyembah, dia harus sendiri. Baca lagi saudara, ayat 36-nya lanjut 23. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Jadi kenapa Yesus tidak mengikuti ritme, keinginan, agenda banyak orang untuk memenuhi harapan-harapan orang yang pada waktu banyak mencari Yesus? Karena Yesus bisa fokus. Yesus bisa fokus kepada apa yang Bapa rencanakan buat kehadirannya pada waktu itu. Kekasih-kekasih Tuhan. Kenapa Simson kehilangan fokus? Karena Simson kehilangan waktu sendiriannya bersama dengan Allah. Kenapa Elia gentar menerima surat Isabel? Sebegitu hebat Nabi Tuhan. Karena Elia lupa dia manusia biasa, sekalipun kalau dia doa api turun dari langit. Kekuatan yang rohani bisa hilang. Apalagi kekuatan yang jasmani. Waktu Simson kehilangan kekuatan rohani, dampaknya tubuhnya, semua kekuatan kuasa Tuhan hilang. Dan yang paling menyedihkan, musuh mencungkil matanya. Gak berhenti sampai situ. Membelenggu dia jadi seperti keledai, memutar batu kilangan. Memutar batu kilangan, memutar batu kilangan. Saudara, waktu kita kehilangan kekuatan rohani kita bisa salah pilih, kita bisa salah jalan, kita bisa salah. Bukan karena kekuatan fisik kita hilang, tapi karena kekuatan rohani memberikan navigasi yang seharusnya menjadi pilihan buat kita. Saya mau ajak satu bagian Alkitab lagi, kita akan lihat. Cerita yang menurut saya penting untuk kita simak. Mari buka Matius pasal 14. Ayat 22 dan 23 kita baca, 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. Ada yang masih bingung kalau berdoaan sama Tuhan? Ada yang masih kagok kalau berdoaan sama Tuhan? Mau ngomong apa Tuhan? Bingung. Saudara, dialah Bapa, dialah sahabat, dialah penolong. Dan dia dengan sukacita menerima keletihan kita. Dan dia dengan apa adanya bahkan menghapus dosa kita. Kenapa kita takut datang kepada Tuhan? Kalau sebatas kita berdosa. Bahkan yang menarik, ketika Petrus menyangkal gurunya, cerita itu tidak berakhir dengan penyangkalan. Yesus yang mendatangi Petrus di danau itu. Dan kalau Anda baca ceritanya, kapan Tuhan mulai mengungkapkan hatinya? Setelah selesai makan. Setelah selesai ngobrol-ngobrol dengan orang banyak pada waktu itu di pinggir danau. Dan ketika itu Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus kita jaga. Kekuatan rohani kita, nggak boleh kita biarkan bocor.
habis. Gak boleh saudara. Simson jadi pelajaran yang mahal. Karena kekuatan rohani itu memproteksi Anda dari tipu daya setan. Kalau kekuatan rohani kita bocor habis. Kekuatan fisik kita gak bisa banyak berguna. Maaf saya akan ngomong apa adanya ya. Kecuali Anda bukan orang penting di dalam kerajaan Tuhan. Sekali Anda menetapkan aku adalah orang penting dalam kerajaan Tuhan. Aku ada pelayan Tuhan. Oh hati-hati. Kalau Anda orang Kristen biasa, nggak terlibat dalam pelayanan, sok, saya nggak terlalu pusing. Karena ini prinsip. Kalau Anda melayani, Anda harus bangun kekuatan rohani Anda. Kalau enggak, kasihan yang di bawahmu, babak belur juga. Kasihan yang di bawahmu akan babak belur juga. Itu sebabnya Simson itu jadi pelajaran yang mahal, yang penting. Yesus dengan serius, sorry murid, kalau kamu cari aku pagi, gak akan ketemu di tempat yang sama. Aku menghilang sejenak. Aku bersama dengan Bapakku. Yang kalau Anda baca pada momen paling kritis, Yesus mengajak 3 orang murid di Getsemani. Tapi Alkitab mencatat, Yesus mengambil jarak tambahan. Berapa banyak kita berpikir gini, kita sama-sama aja terus, kita sama-sama. Saya mau kasih tahu, jangan sampai Tuhan tuh kecewa sama kita. Kita betulan gak punya waktu sendirian bersama dengan Dia. Personal, alone with God. Kita gak punya. Dan Tuhan jujur akan berkata begini, nah, tidakkah kau tahu bahwa aku punya banyak hal yang aku mau ceritakan dari hatiku. Kitab Mazmur 16 mencatat, Dia membuka mata kita untuk melihat jalan kehidupan yang memang sudah Dia sediakan. Ketika kita apa? Teduh tenang sendirian bersama dengan Dia. Saudara, tantangan di 2025 ini mau kita hadapi dengan kekuatan apa? Kekuatan keuangan kita? Kekuatan fisik kita? Kekuatan relasi kita? Hadapi dengan 2 kekuatan itu. Yaitu kekuatan rohani, tapi juga kekuatan manusia lahiriah Anda di dalam kebenaran. Mari kita bangkit berdiri.